Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 1057311119219. Saya dari kelas akuntansi 19E. Di sini saya akan melakukan presentasi sebagai tugas final dari mata kuliah akuntansi keperlakuan dengan dosen pengampuh Ibu Eka Merdekawati, Eskom SEMAK. Nah, judul materi yang akan saya bawakan ialah aspek keperlakuan pada akuntansi sumber daya manusia. Ada beberapa poin seperti yang teman-teman bisa lihat, ada 21 poin ditambah dengan studi kasus yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini. Langsung saja kita masuk ke poin pertama. Poin pertama mengenai tentang istilah akuntansi sumber daya manusia. Nah, ternyata secara harfiah akuntansi sumber daya manusia ini berarti akuntansi untuk manusia sebagai sumber daya organisasi. Selain daripada itu juga um, akuntansi sumber daya manusia ini merupakan pengukuran terhadap biaya yang dikeluarkan untuk menggantikan sumber daya manusia dari organisasi. Juga ternyata akuntansi SDM ini melibatkan pengukuran terhadap nilai ekonomi dari manusia bagi organisasi. Oleh karena itu, akuntansi sumber daya manusia berarti mengukur investasi yang dibuat oleh organisasi dalam manusia, biaya untuk mengganti orang-orang tersebut, dan nilai dari manusia bagi perusahaan. Selain daripada itu, dikatakan bahwasanya akuntansi sumber daya manusia ini juga merupakan cara berpikir mengenai manajemen manusia. Nah, poin kedua, lingkup dan sasaran akuntansi sumber daya manusia. Ternyata, American Accounting Association mendefinisikan bahwasanya akuntansi sumber daya manusia sebagai proses identifikasi dan pengukuran data mengenai sumber daya manusia serta pengomunikasian informasi ini ke pihak yang berkepentingan. Ada dua alasan mengapa sumber daya manusia ini mengapa dimasukkannya sumber daya manusia ini. Yang pertama, alasan dimasukkannya sumber daya manusia dalam akuntansi karena manusia merupakan sumber daya yang berharga bagi perusahaan selama mereka memberikan jasa dapat diukur. Yang kedua, nilai dari seseorang sebagai sumber daya bergantung pada bagaimana ia dipekerjakan. Jadi, game management juga akan mempengaruhi nilai sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, ternyata daripada lingkup dan sasaran akuntansi sumber daya manusia ini ada beberapa poin. Yang pertama, mengenai tentang kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual ini lebih kepada tujuan akuntansi sumber daya manusia yang merupakan memasukkan nilai sumber daya manusia sebagai aset perusahaan pelaporan kondisi keuangan, sama seperti AS umum lainnya. Kemudian, analisis biaya pelatihan dan pemilihan. Nah, analisis biaya pelatihan dan pemilihan ini untuk konsep pelatihannya pada umumnya digunakan untuk menggambarkan tiga masalah yang penting yang berbeda. Nah, biaya tersebut itu yang pertama originalitas, kemudian yang kedua pengganti, kemudian yang ketiga kesempatan. Adapun daripada kriteria yang dimasukkan ke dalam konsep pelatihan, yang pertama seperti kapan pelatihan itu berlangsung, kemudian yang kedua berapa lama periode pelatihan itu berlangsung, kemudian yang ketiga apakah pelatihan berhubungan dengan sifat dasar pekerjaan dan juga bertujuan untuk memperbaharui pengetahuan karyawan melalui teknik baru, atau apakah terdapat peluang bagi pelatihan atas keterampilan baru yang tidak berhubungan dengan profesionalisme dari aktivitas pekerja. Kemudian yang keempat, apakah pelatihan ini dilakukan secara internal atau eksternal? Kemudian poin selanjutnya ialah perlakuan dari perspektif akuntansi keuangan. Nah, berangkat dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, selama pengadaan pelatihan dapat memberikan manfaat masa depan yang diharapkan atas biaya pelatihan yang dikeluarkan saat ini, maka sumber daya manusia dapat diperlakukan sebagai aset, walaupun pada kenyataannya konsep ini tidak dianggap benar. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya historis. Nah, ini lebih kepada mengacu tentang pengorbanan yang diperlukan perusahaan untuk mengadakan dan melatih orang-orang yang ada untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Kemudian biaya substitusi. Biaya substitusi ini adalah atau biaya pengganti lebih kepada Linkert mengatakan bahwasanya seandainya besok semua pekerja hilang, tetapi Anda masih mempunyai sumber daya lain yang tersisa, baik itu bangunan, pabrik, alat industri, hingga kepada uang, kecuali dengan karyawan, maka berapa banyak waktu yang akan Anda perlukan untuk mereka karyawan yang perlukan, atau berapa banyak pelatihan yang akan Anda lakukan sampai mereka mampu menjalankan semua fungsi yang ada di tingkat persaingan saat ini dan mengintegrasikannya dalam organisasi dengan cara yang sama seperti saat ini. Kemudian yang terakhir adalah biaya kesempatan. Nah, ternyata banyak pengarang yang sudah mencoba untuk berargumentasi bahwasanya biaya kesempatan merupakan alternatif bagi biaya historis maupun biaya substitusi. Tetapi biaya oportunitas merupakan estimasi dari biaya ini tanpa kekeliruan.
Nah, biaya kesempatan ini dianggap sebagai target nilai aset dari penggunaan alternatif. Kemudian, analisis biaya keluar. Nah, berdasarkan konsep, biaya keluar dapat digolongkan dalam tiga kategori. Yang pertama, hilangnya efisiensi, biaya lowongan pekerjaan selama pencarian karyawan baru. Kemudian yang ketiga ialah determinasi pembayaran. Nah, ternyata produktivitas karyawan ini adalah ukuran yang paling memadai. Bagaimanapun juga, ukuran ini bukan tanpa alasan. Misalnya, produktivitas dari pekerjaan manajemen merupakan sesuatu yang sulit jika tidak mungkin untuk diidentifikasi. Biaya pencegahan mempertimbangkan hilangnya pendapatan perusahaan karena karyawan tidak lagi bekerja. Kemudian poin yang selanjutnya adalah perkembangan sejarah akuntansi sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu disiplin ilmu mempelajari sumber daya manusia dalam organisasi saat ini mengalami pergeseran peranan dari yang bersifat taktis menuju yang bersifat lebih strategis, yaitu memberi nasihat kepada manajer senior dalam memahami implikasi dari keputusan usaha yang telah diambilnya. Demikian pula dengan disiplin ilmu akuntansi yang terjadi hanya memberikan informasi mengenai kekayaan perusahaan berupa sumber daya alam dan modal saja. Tetapi ini ternyata kurang memadai karena masih ada kekayaan perusahaan yang belum disajikan, yakni kekayaan sumber daya manusia. Nah, ternyata ada beberapa tahap perkembangan sejarah akuntansi SDM. Nah, tahap yang pertama yang terjadi pada tahun 1960 sampai 1966. Ini tandai dengan timbulnya minat terhadap akuntansi sumber daya manusia dan merupakan asal mula munculnya konsep dasar akuntansi sumber daya manusia dan kerangka teori yang berhubungan. Kemudian tahap yang kedua pada tahun 1966 sampai 1971. Nah, ini ditandai dengan adanya tahap periode riset akademis untuk mengembangkan dan menilai validitas dari model pengukuran biaya sumber daya manusia dan juga nilai sumber daya manusia dari validitas dari modal pengukuran biaya sumber daya manusia dan nilai sumber daya manusia. Kemudian tahap selanjutnya, tahap ketiga tahun 1971 sampai 1980. Nah, pada riset ini ternyata mohon maaf, tahap ketiga 1971 sampai 1976. Nah, pada tahap ini ternyata banyak riset akademis di seluruh dunia barat yang terjadi seperti Australia dan juga Jepang. Dalam masa ini terjadi peningkatan usaha untuk menerapkan akuntansi SDM dalam usaha organisasi. Kemudian tahap keempat tahun 1976 sampai 1980. Nah, hal ini terjadi adanya penurunan minat akademis dalam dunia perusahaan. Nah, tahap kelima tahun 1980 sampai sekarang, nah, ternyata ini merupakan awal kebangkitan dari yang awalnya menurunnya minat sampai kepada meningkatnya minat dalam teori dan juga praktek akuntansi sumber daya manusia. Nah, poin pembahasan selanjutnya adalah konsep awal akuntansi sumber daya manusia. Nah, Hermanson yang merupakan orang yang pertama mencoba untuk memasukkan modal manusia dalam laporan posisi keuangan yang dikenal sebagai akuntansi sumber daya manusia pendekatan awal um, akuntansi sumber daya manusia. Pendekatan awal akuntansi sumber daya manusia digambarkan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, dan juga pengomunikasian informasi tentang sumber daya manusia untuk memudahkan efektivitas manajemen dalam organisasi. Nah, hal ini merupakan perkembangan prinsip akuntansi berdasarkan biaya manfaat terhadap keputusan organisasi untuk mengkomunikasikan informasi lain dalam istilah keuangan. Nah, hal ini juga melibatkan pengukuran nilai ekonomi dari manusia terhadap organisasi. Nah, poin selanjutnya, arti penting akuntansi sumber daya manusia. Nah, bidang akuntansi sumber daya manusia dikembangkan sejak tahun 1990-an, seperti yang telah tadi dijelaskan. Nah, bidang tersebut adalah cabang dari kumpulan yang terdiri atas beberapa aliran pemikiran yang independen, tetapi saling berkaitan erat. Nah, bidang tersebut juga merupakan respon terhadap metamorfosis fundamental dari ekonomi. Nah, Amerika Serikat ini ternyata sesudah masa industri ke arah ekonomi jasa. Kemudian poin selanjutnya adalah dukungan terhadap pengembangan akuntansi sumber daya manusia. Nah, akuntansi sumber daya manusia ini mengakui bahwasanya manusia terdiri dari modal dan aset. Oleh karena itu, teori ekonomi modal kerja manusia didasarkan pada konsep bahwa manusia memiliki keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang merupakan bentuk dari modal yang disebut modal manusia atau human capital. Sehingga seorang peneliti yang bernama Theodore Schultz dalam penelitiannya tentang teori ekonomi modal merupakan manusia mendapatkan hadiah Nobel. Nah,
Untuk poin selanjutnya ya penelitian awal tentang akuntansi sumber daya manusia. Nah, salah satu pendekatan paling awal untuk mengukur dan mencatat nilai dari akuntansi SDM ini ialah sebagaimana yang dikembangkan oleh R.H. Hermanson yang merupakan akuntan pendidik. Nah, pengukuran dan pencatatan nilai akuntansi sumber daya manusia tersebut merupakan bagian disertasi doktor filsafat. Nah, disertasi tersebut kemudian diterbitkan sebagai monograf pada tahun 1964 dengan judul Accounting for Human Asset. Nah, untuk poin selanjutnya ialah asumsi dasar dan tujuan akuntansi sumber daya manusia. Nah, peran perkembangan akuntansi yang begitu cepat juga telah memaksa perusahaan meningkatkan sumber daya manusianya. Untuk mampu bersaing, perusahaan harus berupaya untuk mengoptimalkan peran informasi dalam mencapai tujuannya. Informasi yang diperlukan oleh manajemen harus memiliki karakteristik sebagai akurat yang tepat waktu. Nah, ternyata ada beberapa asumsi dasar dan juga tujuan akuntansi SDM. Nah, asumsi dasar ini lebih kepada yang pertama, manusia adalah sumber daya organisasi yang bernilai. Nah, manusia ini memberikan jasa sekarang dan masa depan yang akan datang yang tidak dimiliki oleh mesin dan juga materi. Kemudian yang kedua, pengaruh gaya manajemen. Nah, nilai sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh cara-cara yang dikelolanya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan informasi sumber daya manusia. Nah, informasi mengenai biaya dan juga nilai sumber daya manusia adalah perlu bagi pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien dalam berbagai aspek dari proses manajemen sumber daya manusia, termasuk perencanaan dan pengendalian dalam akuisisi, pengembangan alokasi, komposisi, konservasi, dan juga utilisasi manusia. Kemudian tujuan daripada akuntansi SDM yang pertama, informasi kuantitatif. Nah, informasi kuantitatif ini lebih kepada eh, akuntansi SDM ini memberikan informasi kuantitatif atas sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang dapat digunakan manajemen dan investor dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, metode penilaian. Metode penilaian lebih kepada akuntansi SDM memberikan metode penilaian mengenai keuntungan SDM. Kemudian yang ketiga, teori dan model. Akuntansi sumber daya manusia memberikan suatu teori dan juga variabel yang relevan untuk menjelaskan nilai manusia bagi organisasi formal dalam mengidentifikasi variabel yang relevan serta mengembangkan model yang ideal dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian poin selanjutnya ialah unsur-unsur penting pembentukan akuntansi sumber daya manusia. Yang pertama, aset tak berwujud sebagai sumber daya manusia. Ini digambarkan sebagai aset yang tidak berbentuk material atau uang dan aset yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dipegang secara fisik, tidak dapat diukur, tetapi diciptakan melalui waktu dan usaha. Kemudian, goodwill sebagai sumber daya manusia. Nah, untuk hal ini lebih kepada sebagai bidang yang masih dalamnya ada pertikaian dalam penyelesaian properti karena ketiadaan pemahaman mengenai apakah sebenarnya yang dimaksud oleh goodwill, bagaimana goodwill diciptakan, dan bagaimana goodwill itu harus dinilai. Kemudian yang selanjutnya adalah merek dagang sebagai sumber daya manusia. Nah, merek dagang ini lebih kepada lisensi. Nah, lisensi ini merupakan lisensi ini lebih kepada bagaimana melibatkan pemindahan sementara atas hak untuk menggunakan nama atau citra, image, merek atau logo yang secara resmi dicatat dan dilindungi oleh hukum. Nah, kemudian poin bahasan selanjutnya adalah hak cipta sebagai sumber daya manusia. Hak cipta atau disebut sebagai copyright melindungi pemegang hak dari penggandaan yang tidak sah atas ungkapan asli, misalnya literatur, film, musik, lukisan, bahkan sampai kepada software dan yang juga lain-lainnya. Kemudian sejarah hak cipta. Nah, konsep hak cipta ini di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright dalam bahasa Inggris. Nah, awalnya copyright ini diciptakan sebagai sejalan dengan penemuan mesin percetakan. Oke, poin pembahasan selanjutnya adalah hak paten sebagai sumber daya manusia. Untuk hak paten ini lebih kepada mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten yang dicantumkan bahwasanya paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut untuk memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk dilaksanakannya. Kemudian poin selanjutnya, alasan-alasan pengembangan akuntansi sumber daya manusia. Ada 3 alasan. Yang pertama, memperbaiki manajemen sumber daya manusia. Nah, ini sudah sepatutnya dilakukan oleh
oleh sebuah organisasi atau perusahaan, karena sistem sumber daya manusia secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai siklus. Nah, jika manajemen berfokus pada data yang telah tersedia dan organisasi mereka untuk membuat sistem pelaporan manajemen, banyak informasi yang akan diperoleh, dan hal itu baru satu langkah kecil dari pelaporan pada interval tertentu ke manajemen. Kemudian fokus pada karyawan sebagai aset. Nah, penggantian fokus dari aset tetap kepada karyawan sebagian besar masih bergantung pada sektor bisnis. Tetapi karyawan tidak lagi dipertimbangkan hanya sekadar sebagai biaya overhead, melainkan sebagai aset. Karena karyawan dan bukan peralatan bangunan maupun produksi yang ketinggalan zaman akan membawa perusahaan ke masa depan. Kemudian bahasan selanjutnya adalah memperoleh kualifikasi angkatan kerja. Nah, beberapa tahun yang lalu terdapat banyak karyawan pabrik yang mempunyai keterampilan yang rendah dan hanya menerima sedikit pelatihan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, perusahaan dan organisasi harus meyakinkan karyawan bahwasanya pekerjaan mereka saat ini dan perusahaan tempat mereka bekerja memberikan tawaran yang menarik dibandingkan dengan tawaran lain di pasar sebagai tenaga kerja. Nah, investasi dalam modal manusia mendorong manajemen untuk mengukur dan mengumpulkan data sumber daya manusia serta untuk mengukur sumber daya manusia sebagai suatu aset yang penting bagi perusahaan. Nah, poin selanjutnya adalah nilai dari pengorganisasian manusia. Nah, yang pertama ada peran penting manajerial. Nah, peran penting manajerial ini lebih kepada dari perspektif manajerial itu sendiri, akuntansi sumber daya manusia ditujukan untuk membantu pembuatan keputusan dengan menggunakan kalkulus atas biaya nilai, yaitu pengkajian biaya serta nilai yang terlibat dalam suatu keputusan. Nah, kemudian yang kedua, akuisisi sumber daya manusia. Nah, ini meliputi upaya perekrutan, seleksi, dan penerimaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga manusia organisasi, untuk memenuhi kebutuhan tenaga manusia. Nah, organisasi saat ini dan juga ekspektasi di masa depan. Kemudian yang ketiga, kebijakan akuisisi dan pengembangan. Nah, kebijakan akuisisi dan pengembangan ini lebih kepada menyediakan estimasi terhadap biaya saat ini untuk memperoleh dan mengembangkan manusia untuk berbagai posisi. Akuntansi sumber daya manusia dapat membantu manajemen menilai timbal balik antara biaya rekrutmen dari luar dan pengorbanan dari dalam. Kemudian yang keempat, alokasi sumber daya manusia ialah proses menempatkan orang ke berbagai peran dan tugas organisasi. Yang kelima, konservasi sumber daya manusia. Ini lebih kepada suatu proses untuk mempertahankan kapabilitas atau kemampuan manusia sebagai individu dan efektivitas sistem manusia yang dikembangkan oleh organisasi. Kemudian yang keenam, pemanfaatan sumber daya manusia ini lebih kepada suatu proses pemanfaatan jasa manusia untuk mencapai misi organisasi. Kemudian yang ketujuh, evaluasi dan imbalan sumber daya manusia. Ini lebih kepada proses pengkajian atau penelaahan nilai manusia organisasi. Evaluasi ini meliputi produktivitas atau kinerja dan daya promosi orang tersebut. Nah, poin bahasan selanjutnya mengenai peran penting sistem informasi akuntansi. Nah, ternyata ada beberapa sistem akuntansi sumber daya manusia yang harus dirancang untuk menyediakan informasi. Yang pertama, tepat waktu. Di mana tepat waktu manajer harus memiliki akses untuk memutakhirkan informasi. Yang kedua, akurat. Manajer harus mampu bergantung pada akurasi informasi yang disediakan. Yang ketiga, ringkas. Manajer dapat menyerap banyak informasi pada tiap waktu. Kemudian yang keempat, relevan. Manajer harus mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Kemudian yang kelima, lengkap. Manajer harus mendapatkan informasi yang lengkap dan tidak sepotong-potong atau tidak setengah-setengah. Kemudian 14, mengukur biaya sumber daya manusia. Nah, ada tiga konsep untuk mengukur biaya sumber daya manusia. Yang pertama ialah biaya awal, di mana biaya awal ini merupakan sumber daya manusia yang mengacu pada pengorbanan yang sesungguhnya terjadi untuk memperoleh dan mengembangkan sumber daya manusia. Kemudian, biaya penggantian ini lebih kepada sumber daya manusia yang merujuk pada pengorbanan yang akan atau harus terjadi sekarang ini untuk menggantikan sumber daya manusia yang sedang dipekerjakan. Kemudian, biaya kesempatan lebih kepada sumber daya manusia yang merujuk pada nilai sumber daya manusia dalam penggunaan alternatifnya yang paling menguntungkan. Kemudian, poin selanjutnya adalah mengukur nilai sumber
daya manusia. Nah, konsep nilai manusia diturunkan dari teori ekonomi umum. Seperti semua sumber daya lainnya, manusia memiliki nilai karena mereka dapat memberikan jasa atau pelayanan di masa depan. Dengan demikian, nilai sumber daya manusia seperti nilai sumber daya lainnya dapat didefinisikan sebagai nilai sekarang atau terdiskonto dari jasa masa depan yang diharapkan. Kemudian, ternyata ada beberapa bagian daripada materi ini. Yang pertama, pengukuran non moneter atas nilai manusia. Nah, Rensis, Likert dan David Bors telah merumuskan bahwasanya suatu model untuk menjelaskan efektivitas sistem manusia dan organisasi secara keseluruhan. Mereka telah mengumumkan bahwasanya pengukuran terhadap dimensi tertentu dari organisasi manusia mengumumkan bahwa pengukuran terhadap dimensi tertentu dari organisasi manusia seperti kepemimpinan manajerial, iklim organisasi, dan proses mengelompokkan dengan bantuan teknik riset survei dapat digunakan untuk memperoleh estimasi perbaikan dalam kapasitas produktivitas organisasi. Kemudian pengukuran moneter atas nilai manusia lebih kepada metode untuk mengukur nilai moneter dari sumber daya manusia yang telah dikemukakan. Nah, sebagian diantaranya ditujukan untuk mengukur nilai manusia secara langsung, sedangkan teknik lainnya dimaksudkan untuk sebagai ukuran pengganti atau proksi. Kemudian, poin bahasan selanjutnya adalah rangkaian kesatuan sistem akuntansi sumber daya. Nah, perusahaan yang berbeda memerlukan tingkat kapabilitas akuntansi sumber daya manusia yang berbeda pula. Organisasi mungkin hanya memerlukan sistem yang paling sederhana, walaupun kapabilitas yang paling canggih dapat memuaskan perusahaan lain. Dengan kata lain, akuntansi SDM ini sesuai bagi perusahaan pada satu tahap dapat menjadi tidak memadai pada tahap selanjutnya. Nah, ada beberapa pembagian daripada rangkaian kesatuan sistem akuntansi. Yang pertama, sistem satu akuntansi SDM. Ini lebih kepada sumber daya memiliki hampir semua sistem personalia yang menjadi persyaratan untuk mengimplementasikannya. Sistem kedua, ini lebih kepada fungsi perencanaan sumber daya manusia, memasukkan estimasi biaya atas perekrutan dan pelatihan sumber daya manusia. Kemudian yang sistem yang ketiga lebih kepada kapabilitas sistem akuntansi sumber daya manusia yang moderat atau menengah. Kemudian yang keempat, lebih kepada organisasi dengan kapabilitas sistem 4 memiliki keunggulan dalam sistem akuntansi sumber daya manusia. Kemudian sistem yang kelima, lebih kepada akuntansi diperoleh kapabilitas akuntansi sumber daya manusia secara utuh. Nah, poin pembahasan selanjutnya adalah metode penentuan nilai aset manusia. Nah, untuk ini, salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang memungkinkan investor dan kreditor untuk membuat prediksi terhadap arus kas di masa mendatang dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, aset dan pengukurannya memiliki peranan penting dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi kreditor dan investor untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, poin yang pertama dari metode penentuan nilai aset manusia ini adalah karakteristik aset yang didefinisikan karena akan digunakan untuk mengidentifikasi peristiwa ekonomi yang harus diukur, diakui, dan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Kemudian yang kedua, kapitalisasi gaji atau upah. Nah, gaji seseorang dikapitalisasi untuk menentukan nilai orang tersebut. Kemudian yang ketiga, biaya perolehan. Nah, biaya perolehan ini, metode ini menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan aset manusia secara teoritis, aset manusia. Nah, secara teoritis, pendekatan ini mampu menghasilkan nilai aset manusia. Kemudian yang keempat adalah biaya permulaan. Biaya permulaan ini pengukuran untuk menggunakan biaya sebenarnya dalam perekrutan dan juga pelatihan karyawan sambil mempertimbangkan komponen sinergis atas biaya dan juga waktu yang dibutuhkan. Kemudian biaya penggantian ini lebih kepada menilai manusia dengan memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan jika harus menggantikan mereka dengan orang lain dengan tingkat keahlian, dan pengalaman yang sama. Kemudian yang keenam, metode tawar-menawar yang kompetitif. Ini lebih kepada nilai aset ditentukan oleh besarnya biaya kesempatan aset tersebut yang merupakan nilai maksimum aset tersebut jika digunakan untuk hal lain. Nah, poin yang ketujuh, metode nilai ekonomis. Ini lebih kepada pendekatan lain bagi penilaian aset manusia adalah dengan menghitung nilai ekonomisnya.
Kemudian konsep ini didasarkan pada pendapat bahwa perbedaan pendapat saat ini dan di masa depan antara dua perusahaan yang sejenis disebabkan oleh perbedaan dalam pengorganisasian sumber daya manusia dari perusahaan tersebut. Kemudian, yang ke-8 ialah metode nilai sekarang. Nah, pendekatan ini lebih sempurna untuk menentukan dari nilai ekonomis dari aset manusia dan dihitung dalam 3 tahap. Yang pertama, pembayaran upah selama 5 tahun ke depan. Kemudian, um, yang kedua, rasio efisiensi perusahaan. Kemudian yang ketiga, mengalihkan nilai sekarang dari pembayaran upah di masa datang dengan rasio efisiensi perusahaan. Kemudian metode goodwill. Nah, metode lainnya adalah dengan mengalihkan selisih lebih dari pendapatan perusahaan terhadap rata-rata industri ke dalam goodwill. Nah, goodwill ini kemudian dialokasikan pada sumber daya manusia dengan mengikuti rasio dari nilai aset manusia terhadap nilai dari seluruh aset perusahaan. Kemudian yang ke-10 ialah metode variabel perilaku. Nah, ini lebih kepada Linkert ini mengemukakan bahwasanya pendapat bahwa prosedur akuntansi aset manusia dilaksanakan melalui penciptaan pengukuran berkala terhadap variabel utama dari penyebab dan juga intervensi terhadap perusahaan sebagai satu kesatuan atau pada setiap pusat laba atau pada tiap-tiap unit yang produktivitas, biaya, pemborosan, dan pendapatannya dapat diperhitungkan. Adapun poin selanjutnya adalah pendekatan teknis terhadap penerapan akuntansi SDM. Nah, meskipun masih sangat jarang terdapat penelitian yang menyarankan untuk memasukkan variabel manusia dalam sistem akuntansi formal saat ini. Nah, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menerapkan akuntansi sumber daya manusia dalam tatanan praktis, yaitu akuntansi aset manusia, akuntansi modal manusia, dan akuntansi goodwill manusia. Nah, poin selanjutnya adalah penerapan akuntansi sumber daya manusia dalam metode kompensasi. Nah, melihat adanya ketidakpastian dan kesulitan sehubungan dengan penentuan nilai modal manusia, Lev dan Support menyarankan penilaian terhadap sumber daya manusia dengan menggunakan kompensasi seseorang di masa yang akan datang sebagai nilai pengganti. Nilai seseorang dapat ditentukan dari nilai tunai penghasilannya yang masih tersisa di masa depan yang diperoleh dari pekerjaannya. Kemudian, adapun terdapat terdapat dua tahapan dalam perhitungan analisis, yaitu menghitung nilai sekarang dari pendapatan seseorang. Kemudian yang kedua, menghitung amortisasi nilai yang diharapkan dari modal manusia. Nah, poin selanjutnya adalah analisis nilai yang diharapkan dari analisis nilai yang diharapkan dari modal manusia. Adapun poin yang pertama daripada tahap analisis nilai yang diharapkan dari modal manusia, yang pertama menghitung nilai sekarang dari pendapatan seseorang. Nah, nilai sekarang atau present value dari pendapatan seseorang menunjukkan nilai saat ini dari arus pendapatan yang akan diterima pada masa depan. Untuk mengetahui nilai sekarang atas jumlah pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang, maka jumlah atas sejumlah pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang, maka jumlah pendapatan tersebut perlu didiskontokan. Kemudian, menghitung amortisasi nilai yang diharapkan dari modal manusia. Nah, tahap akhir dari penerapan akuntansi sumber daya manusia adalah memperhitungkan amortisasi nilai sumber daya manusia seperti halnya penyusutan. Pola amortisasi umumnya dianggap tepat apabila amortisasi tersebut mempunyai hubungan dengan perkiraan dari pendapatan yang dihasilkan. Oleh karena itu, hubungan semacam itu tidak terlalu jelas dalam aset tak berwujud. Kemudian poin selanjutnya, mengenai pelaporan sumber daya manusia dengan laporan keuangan perusahaan. Nah, penyajian unsur modal manusia dalam laporan keuangan akan membuat laporan keuangan terlihat lebih informatif. Selain itu, laporan keuangan tersebut akan dapat memberikan data yang komprehensif mengenai sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam mencapai tujuan organisasi. Nilai diperkirakan dari modal manusia seseorang merupakan nilai pengganti sumber daya manusia sebagai aset perusahaan. Nah, adapun studi kasus yang akan saya angkat pada pembahasan kali ini untuk judul materi aspek keperilakuan pada akuntansi sumber daya manusia ialah mengenai kegagalan komunikasi yang berujung pada PHK karyawan PT Golden Castle. Langsung saja kita masuk kepada poin pembahasan. Nah,
Ternyata PT Golden Castle ini bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil yang mengalami permasalahan antara perusahaan dengan karyawan. Permasalahan ini terjadi karena disebabkan oleh adanya miscommunication antara atasan dengan karyawannya. Nah, adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah karyawan, kerja karyawan, namun pihak perusahaan belum memberitahukan para karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Nah, para karyawan mengambil tindakan yaitu dengan mendemo perusahaan. Namun tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun analisis dan penyelesaian, nah ternyata di dalam hubungan komunikasi di suatu lingkungan kerja atau perusahaan antara individu akan sering terjadi. Nah, permasalahan yang sering terjadi biasanya adalah karena masalah miscommunication, sehingga cara mengatasi masalah tersebut harus benar-benar dipahami oleh manajemen inti dari perusahaan untuk meminimalisir dampak yang timbul dari pelaporan yang dilakukan. Sehingga hal yang bisa saya sarankan atas masalah ini, yang pertama, membentuk suatu sistem informasi yang terstruktur agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi atau yang disebut dengan miscommunication. Kemudian yang kedua, membuat komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan yang menjadi lancar dan harmonis. Misalnya dengan membuat rapat rutin, karena dengan komunikasi yang dua arah dan intens akan mengurai masalah di lapangan. Kemudian yang ketiga, memberikan pelatihan dalam hal komunikasi kepada atasan dan karyawan, dan juga pelatihan akan memberikan pengetahuan dan ilmu baru dan juga meningkatkan value dari pada karyawan tersebut. Setiap individu dalam organisasi dan meminimalkan masalah dalam hal komunikasi. Baik, mungkin hanya inilah yang dapat saya paparkan pada presentasi sebagai tugas dari mata kuliah akuntansi keperlakuan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya paparkan bisa dipahami dan bisa diambil poin-poin pentingnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.